Sorotan publik kembali mengarah pada sosok Ressa Rizky Rosano setelah ia menggugat Denada terkait pengakuan status dan pemenuhan hak sebagai anak kandung serta ganti rugi miliaran rupiah. Di tengah polemik tersebut, kisah masa awal kehidupan Ressa akhirnya terungkap ke publik melalui penuturan Ibu Ratih, Tante Denada, dalam podcast Denny Sumargo. Ratih menjelaskan bahwa Ressa sudah berada dalam asuhannya sejak bayi berusia 10 hari, setelah keluarga kesulitan menemukan pihak yang bersedia merawatnya. Bayi itu kemudian dibawa dari Jakarta menuju Banyuwangi melalui perjalanan panjang, dan sejak saat itu dirawat penuh kasih layaknya anak kandung sendiri tanpa menggantungkan janji atau bantuan dari pihak lain. Seiring bertambahnya usia, Ressa perlahan menyadari bahwa dirinya bukan anak biologis Ratih, sebuah kenyataan yang sempat ditutupi demi menjaga perasaannya. Luka lama itu kembali terbuka ketika Ressa merasa tidak pernah diakui oleh Denada, terutama saat membandingkan perlakuan Denada terhadap Aisyah. Perasaan terpinggirkan itulah yang akhirnya mendorong Ressa bersuara di hadapan publik. Ia menegaskan bahwa gugatan tersebut bukan soal uang, melainkan tentang pengakuan dan ketenangan batin setelah penantian panjang yang tak kunjung terjawab. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebagai anak dia harus tahu siapa orang tuanya, karena ini dalam Islam menyangkut nasab ya. Kalau sampai dirahasiakan ayah kandungnya, ibu kandungnya, ini sangat berbahaya loh. Karena bisa jadi suatu saat nanti ketika dia menikah, karena dia nggak tahu asal usulnya, akhirnya dia menikah dengan saudara kandungnya sendiri. Jadi apa yang dilakukan pemuda ganteng ini saya rasa sudah tepat sekali. Dia menuntut untuk tentang siapa jati dirinya. Dan seorang ibu juga nggak boleh menyimpan rahasia ini. Ini sudah melanggar etika, adab dalam agama kita. Jadi anak itu wajib tahu asal usulnya. Bahkan anak yang diadopsi, bahkan dalam Islam tuh nggak ada anak diadopsi. Karena anak yang kita pelihara dari kecil pun wajib harus tahu asal usulnya. Tidak boleh dirahasiakan orang tua kandungnya. Semoga perjuanganmu nggak sia-sia nak. Semangat. Kata gue sekarang yang paling jahat itu ada orang tua yang gak mengakui anaknya, apalagi itu seorang ibu 22 tahun lo gak ngakuin. Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Kita bisa gak sih kalau misalkan ngomong ada orang tua yang durhaka sama anak, boleh gak sih? Kan selama ini ya selalu durhaka itu anak kan sama orang tua. Tapi kalau misalkan dibalik orang tua bisa durhaka sama anak, boleh gak sih? Kok tega banget gitu kan? Kayak gak punya hati. 22 tahun loh. Sekarang itu anaknya yang gak minta apa-apa, cuma pengen diakuin doang. Cuman pengen diakuin doang. Terus yang jahatnya lagi, selama ini ngaku-ngaku sering kasih upah atau uang atau dana ya untuk membiayai anaknya, tapi ternyata enggak. Beliin mobil tapi ternyata itu cicilan yang harus dicicil sama orang tua angkat. Nah, setelah mobilnya lunas diambil alih juga, dijual, duitnya diambil juga, cuma dipakai buat DP 20 juta doang, sisanya tetap diembat sama orang tua, sama almarhum orang tua si cewek itu. Jahat kata gue tega. Ressa Rizky tegaskan tidak ingin uang, hanya ingin diakui anak oleh Denada. Aku ingin peluk dan cium kakinya. Sebagai anak aku ikhlas memaafkan, nggak ada benci. Mbak Denada, sebelum terlambat, sebelum makin gede, sebelum semuanya terbongkar, malahan kalau memang ini anak Mbak Denada, lebih baik diakuin saja. Hati kecil Mbak Denada pasti nggak bisa bohong. Mbak Denada sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan pasti ingat. Tapi kalau memang ini bukan anak Mbak Denada, segera keluar, berikan klarifikasi yang jelas, atau mungkin tempuh jalur hukum, tes DNA kalau perlu. Jadi ini tidak menjadi liar, akan segera mendapatkan kepastian hukum tentang status dan asal-usul Ressa Rizky ini, apakah benar-benar putra Mbak Denada atau bukan. Karena kalau sampai ini terbukti memang putra Mbak Denada, seluruh Indonesia akan menghujat Mbak Denada nantinya. Nama Mbak Denada sebagai seorang ibu, sebagai seorang artis akan rusak, citranya akan hancur Mbak. Lagian sakit loh Mbak,
sakit sebagai seorang anak yang tidak diakui orang tuanya, apalagi ibunya. Sakit, Mbak. Mbak Denada juga seorang anak dan juga seorang ibu kan. Publik tahu bagaimana perjuangan Mbak Denada membesarkan anak perempuan Mbak Denada yang waktu itu sakit. Mbak Denada begitu berjuang untuk kesembuhan anak perempuan Mbak Denada. Tapi kalau di sisi lain ada anak lain yang hidupnya menderita, yang tidak diaku. Tentu saja ini menjadi situasi yang kontras gitu. Di satu sisi Mbak Denada menampakkan citra sebagai seorang ibu yang baik. Di sisi lain ada anak lain yang tidak Mbak Denada akui kalau memang ini anak Mbak Denada. Jadi Resa ini dirawat oleh tantenya Denada, Tante Rati itu dari umur 10 hari. Sementara Denada nggak ada membangun komunikasi sama Tante Rati selama 24 tahun. Ngucapin lebaran aja tuh enggak. Emilia Contessa yang sebenarnya neneknya Resa itu dipanggil Bunda. Nah, Emilia Contessa ini mempekerjakan Resa sebagai supir itu digaji ya. Jadi bukan Emilia Contessa menafkahi Resa, bukan. Emilia Contessa ini awalnya DP-in mobil buat Resa. Dan ternyata yang bayarin cicilan adalah Tante Rati. Udah dibayarin cicilannya, mobilnya dijual sama Emilia senilai 99 juta. Nah, 20 jutanya di DP-in lagi buat beli mobil baru. 79 jutanya buat Emilia Contessa. Nah, siapa lagi yang bayarin cicilan kedua? Itu adalah Tante Rati. Tante Rati ini datang ke rumahnya Denada itu tidak dibukakan pintu. Udah nunggu 3 jam sampai hujan-hujanan juga nggak dibukain pintu. Disitulah percikan-percikan api keluarga muncul. Di sini pemanggilan keluarganya agak membingungkan ya, karena si Tante Rati ini kan aslinya itu neneknya si Resa, tapi dipanggilnya adalah ibu. Dan anaknya Tante Rati ini adalah tantenya Resa, tapi dipanggilnya kakak. Dan Denada itu adalah ibunya Resa, tapi dipanggilnya juga kakak. Dan Emilia Contessa itu adalah neneknya Resa, tapi dipanggilnya juga Bunda. Jadi agak membingungkan ya. Kalau misalnya agak membingungkan, mohon dimaklumkan. Awalnya sebelum Resa ini dititipin, Dena ini mau buang Resa di umur 10 hari. Nah, karena anaknya Tante Rati ini nggak tega, akhirnya anaknya Tante Rati mau bawa Resa, tapi malah diancam pakai pistol karena takut masalah ini terblow up. Karena kasihan, keluarga Tante Rati ini tetap akan merawat si Resa. Padahal keluarga Tante Rati ini udah mengusahakan komunikasi internal, tapi nggak pernah direspon sama Denada. Padahal Tante Rati tidak pernah meminta uang sepeser pun. Tapi dari Denada sikapnya itu tidak mencerminkan menghargai Tante Rati atau tantenya sendiri. Nah, balik lagi ke mobil tadi yang di DP 20 juta. Itu kan Tante Rati udah dikejar-kejar sama leasing sama polisi. Udah dikejar-kejar. Dan mobilnya atas nama siapa? Bukan atas nama Resa, atas nama anaknya Emilia Contessa. Dan Resanya disuruh nge-grab. Cerita Resa awal tahu Denada itu adalah ibunya, itu tuh si Resa tuh denger dari temen-temennya, ibunya temen-temennya, bahkan orang-orang Banyuwangi itu udah pada kesebar gosip-gosipnya kalau misalkan si Resa ini adalah anaknya Denada. Di menit ke-30 ini si Resa ini nangis sesenggukan karena merasa kenapa anaknya Denada yang sakit aja tuh diurus segitunya, kenapa Reza tuh diakuin aja tuh enggak. Pas awal Resa ini denger gosip-gosip dari teman-temannya, ibunya teman-temannya, dari orang-orang Banyuwangi kalau misalkan Resa ini anaknya Denada, itu Resa langsung nanya ke Tante Rati. Dan Tante Rati jawabnya, "Kamu ini denger dari siapa? Kamu ini anak mama." Awalnya Tante Rati sama keluarga tuh kekeh kalau misalkan Tante Rati ini ibunya Resa. Tapi karena Resanya ini kayak desek terus-terusan berhari-hari, akhirnya dikasih tahu juga kalau misalkan si Resa ini adalah anaknya Denada. Resa nangis lagi. Resa tuh nggak pernah benci sama Denada. Resa cuma mau pengakuan dari Denada. Bagaimanapun juga Denada adalah ibunya. Awalnya keluarga Tante Rati ini mau diselesaikan secara kekeluargaan gugatannya Denada ini. Tapi dari pihak Denadanya itu tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan. Tante Rati ini cuma berharap Denada ini baik ke Tante Rati, cuma berharap nanya kabar, ucapin lebaran, kayak gitu kan. Bagaimanapun juga Tante Rati ini tantenya Denada gitu, keluarga sendiri. Tante Rati tuh sakit hati seperti nggak dianggap keluarga, dan lebih sakit hati lagi Resa nggak diakuin sebagai anak. Misal nanti Resa diakuin sebagai anak, nggak apa-apa, udah seneng,
Walaupun nanti nggak diurus nggak apa-apa, yang penting diakuin aja dulu sebagai anak. Resa nangis lagi, Tante Rati nangis lagi, karena sebenarnya mereka tuh nggak butuh uang, mereka nggak minta uang apapun, sebenarnya cuma mau pengakuan aja. Segitu aja rangkuman dari gue. Kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi, langsung aja ke podcastnya Denny Sumargo, dan jangan lupa follow gue.